Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga dengan kesehatan kita mampu melangkahkan kaki kita untuk datang ke masjid. Yang pertama adalah menunaikan ibadah sholat Isya secara berjamaah. Baru kemudian yang kedua dilanjutkan dengan kajian ataupun pengajian yang dilaksanakan pada malam hari ini. Ada yang kedua juga adalah kesempatan pula, sehingga bisa hadir. Bagi saudara kita yang tidak berkesempatan hadir karena banyaknya kesibukan yang lain yang dilakukan di rumah atau di tempat yang lain, sehingga tidak bisa bersama kita. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dan sikoh di jalannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat Isya rahimakumullah, satu hadis yang cukup populer sebenarnya, hadis ini bisa jadi sering dibacakan atau sering disampaikan, yang berkaitan dengan amal yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Muttafaqun alaih. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum, tidak memandang ataupun tidak melihat bentuk rupa kalian, wa amwalikum, dan juga tidak memandang seberapa banyak harta kalian.
Wa innama, namun yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, namun Allah hanya memandang, Allah hanya melihat hati kalian dan amal kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau hadis itu ada sebutan muttafaqun alaih, berarti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita bicara tentang amal, maka kita akan mendasari terlebih dahulu ada namanya amal hati dan amal anggota badan. Begitu pula kalau bicara tentang ucapan, maka ada ucapan itu ucapan yang ada disebutkan oleh hati atau yang diucapkan oleh hati, dan ada ucapan yang diucapkan oleh lisan kita. Sehingga kaitan dengan hadis yang tadi dibacakan seperti apa? Poin yang terpentingnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, yang pertama adalah bentuk rupa dulu. Karena hadis ini nanti berkaitan dengan bagaimana Allah menilai amal dan hati yang dilakukan oleh manusia. Meskipun dalam kenyataan hidup manusia itu ada yang membangga-banggakan tentang rupanya atau bentuk wajah. Bentuk wajah itu ada yang menyebutkan bagi laki-laki berarti ganteng, terus kemudian perempuan berarti cantik. Begitu pula warna kulitnya. Ada yang berwarna kulit putih dan ada yang hitam, sawo matang dan lain-lain. Kalau di tempat kita rata-rata warnanya putih apa hitam? Sawo matang ya Pak. Ini sawo matang kayak apa persisnya ya? Seringkali orang akan memandang dari sini dulu, terutama nanti kalau pas menjodohkan putra ataupun putrinya. Oh, bentuk rupanya kayak apa? Kayak gitu orangnya. Kok beda jauh ya? Yang lakinya ganteng, yang ceweknya kayaknya pas-pasan. Begitu pula kebalikannya. Realita kehidupan kita akan jadi situ. Seorang perempuan ketika didatangi oleh seorang laki-laki ingin melamarnya, maka yang dilihat yang pertama kali apa? Ternyata apa? Rupanya. Dilihat kurang bagus, kurang putih, kurang bersih, rambutnya tidak rapi, hidungnya kurang mancung. Padahal yang dilihat yang pertama kali sebenarnya apanya yang dipilih? Kesolehan. Kesolehan itu yang tidak kalah penting.
Dan itu seharusnya nomor satu. Hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, kenapa begitu? Wajah kita itu ada batasannya. Bentuk rupa kita ada usianya. Kalau usianya baru 15 tahun, kulitnya masih kencang enggak, Pak? Masih bersih. Perawatannya luar biasa sampai dengan usia 20-25 tahun nanti masih bersih, ganteng dan cantik semuanya. Tapi giliran nanti sudah memasuki usia 40 ya Bang, ada nggak yang berubah? Mata sudah mulai agak mengkerut masuk ke dalam, kulit wajah sudah ada bintik-bintik hitamnya. Coba jenengan hari ini berkaca kembali atau bandingkan foto 15 ataupun 20 tahun yang lalu dengan foto yang sekarang, sama apa beda? Masih sama, Pak? Pasti beda. Sehingga tidak perlu dilihat dari situnya. Mesti ada perbedaannya, tidak mungkin tidak. Yang selanjutnya, Allah juga tidak melihat seberapa banyak harta kita. Meskipun pada kehidupan sosial kita orang itu dipandang karena hartanya. Ada yang dipandang karena kedudukan, juga ada yang dipandang karena hartanya. Kalau yang punya harta bicara A, itu yang kita dengar. Padahal di sisi Allah bukan banyaknya hartanya yang dilihat. Tapi nanti berikutnya. Kenapa hadirin sekalian? Apa yang kita miliki hari ini sebenarnya semuanya pasti nanti ada batasan usianya, termasuk harta kita. Kalau belum mendapatkan musibah, ya bisa aja kita bermegah-megahan, hartanya banyak, bahkan punya kendaraan berpuluhan. Tapi kebayang suatu ketika Allah mentakdirkan datangnya musibah, gempa bumi sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Jawa Barat, Cianjur tepatnya. Rumah yang bertingkat-tingkat pun ikut roboh, kalaupun tidak roboh retak. Kendaraan yang dimiliki sudah tidak bisa dipakai lagi. Ketika seperti itu, kira-kira status sosialnya sama apa beda, Pak? Sama-sama mendapatkan musibah. Rumah yang begitu mewah tadi sudah tidak ada nilainya. Kalau rumah sudah retak dan miring, baiknya diapain? Dilanjutkan pembangunannya, tetap dipakai, atau dirobohkan? Dan qadarullah saya 2 kali ke sana. Nggak ada pilihan lain kalau sudah seperti itu, dirobohkan. Ada ucapan yang menarik, mengingatkan kita semuanya, termasuk saya secara pribadi. Ucapan seseorang yang bagi saya luar biasa. Kalau bahasa kita emas, coba dilihat itu ada rumah lantai 3. Itu mobil di bawah ada 2. Saat ini yang punya rumah mewah, yang punya kendaraan banyak itu sama dengan kami tempatnya di tenda-tenda kecil. Dan tidak kalah luar biasanya, sama-sama kami menerima nasi
bungkus. Sama-sama apa Pak? Menerima nasi bungkus. Nasi bungkus harganya berapa? 10.000 misalnya, atau 3.000 lah. Kalau di situ paling biasa 3 atau 5.000 lah. Sama-sama makan nasi bungkus, itu pun bukan dari sakunya sendiri, tapi dari orang lain. Pelajaran yang bisa dipetik seperti apa? Ternyata ada masanya. Semuanya kita nanti akan merasakan sesuatu yang sama. Makanya di sisi Allah yang paling mulia bukan hartanya, bukan jabatan dan kedudukan, tetapi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Yang pada akhirnya tadi yang memiliki rumah mewah nggak ada orangnya, nggak diisi sama sekali. Itu baru di dunia. Hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, naudzubillah kalau misalnya sebelumnya pelit ataupun bakhil ya sia-sia. Karena harta yang sungguhnya nanti akan kita lanjutkan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat pada hati kalian dan amal kalian. Sehingga tadi dari awal saya sampaikan bahwa amal itu ada namanya amal yang ada di dalam hati, dan yang kedua amal yang dilakukan dengan anggota badan. Sekarang kita bicara tentang apa yang dilihat oleh Allah di dalam hati kita. Amal hati misalnya. Amal hati itu ada cinta kepada Allah. Cinta itu amal hati. Rasa cinta, rasa khauf, takut kepada Allah. Terus kemudian berharap, itu amal yang baik-baiknya. Ada lagi nanti amal yang buruk, ada iri, ada dengki. Dengki itu apa? Dengki itu adalah tidak ridho, tidak senang jika saudaranya mendapatkan nikmat, dan berharap nikmat itu musnah dari saudaranya. Itu namanya apa Pak? Dengki. Pokoknya nggak seneng kalau lihat orang lain senang, dan senang banget kalau melihat saudaranya atau orang lain susah. Itu amal hati itu. Bahkan sampai dengan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, ada orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Pernah nggak tersakiti Bapak dan Ibu sekalian? Pernah nggak? Pernah. Pernah dilukai nggak perasaannya? Pernah. Pernah dizolimi nggak? Pernah. Pernah dikata-katain nggak? Bisa jadi kita pernah. Suatu ketika orang yang pernah berbuat zalim kepada kita terkena musibah, apa yang kita ucapkan? Nah itu kan, itu gara-gara zalim kepada saya, dia sekarang celaka. Alhamdulillah. Seharusnya tidak begitu ya. Hadirin sekalian rahimani rahimakumullah. Ada sum'ah, ingin didengar ketika berbuat kebaikan, itu amal hati. Sehingga ada yang membuat satu video di YouTube, mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah melihatnya, pengumuman
orang yang bersedekah. Bapak fulan disebutkan sekian. Mantuk. Misalnya infak dari Abdullah 50.000. Nengok kanan, nanti ada yang tersenyum sendiri. Oh, berarti dia itu. 500.000. Oh, lebih semangat lagi dia. 2.500. Kok jauh banget jaraknya? Itu kan sekedar misal aja Bapak dan Ibu sekalian. Sebutkan namanya, Abdullah kah, Abdurrahman lah, Ismail lah misalnya. Yang berikutnya hamba Allah misalnya tadi. Nah, siapa itu? Nah, itu hamba Allah itu saya. Diumumkan, diterangkan bersama dengan jamaah yang lain. Hadirin sekalian rahimakumullah, itu namanya bentuk amal yang sunnah biari dengar. Kemudian saya lanjutkan hadis yang berikutnya adalah wa a'malikum, dan justru Allah hanya melihat pada amal perbuatan. Oleh karena itu hadirin sekalian, satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa ketika orang itu hendak melakukan kebaikan. Berangkat dari apa yang ada di dalam hatinya, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang niat untuk melakukan kebaikan dan kemudian tidak jadi melakukan kebaikan, maka ia akan dicatat sebagai satu kebaikan ataupun satu pahala. Belum laksanakan kebaikan, tetapi dia sudah mendapatkan pahala kebaikan. Kalau yang seperti ini dari mana sumbernya? Itu amal hatinya. Sebagai contoh orang atau seseorang niat sholat malam nanti. Ya Allah, saya berazam, bertekad pada malam hari ini nanti ingin sholat malam. Ternyata ketiduran sampai azan subuh. Allahu Akbar, subuh. Nyesal, kecewa adanya, ya Allah, kenapa tadi malam tidak bisa bangun? Maka itu dicatat sebagai satu pahala. Beda lagi ceritanya kalau udah niat bangun malam tetapi hanya buang hajat. Niatnya sih saya niat nanti malam sholat malam, bangunlah iya, namun kemudian ternyata apa? Hanya sekedar buang hajat, balik lagi. Nah, itu mah tidak tercatat sebagai satu pahala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyebutkan an-nasu arba'atun, bahwa manusia itu terbagi menjadi 4 macam, 4 golongan dalam beramal. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rajulun atahullahu azza wa jalla malan wa ilman. Golongan manusia yang pertama adalah orang atau seseorang yang diberi oleh Allah azza wa jalla harta dan ilmu.
Ada orang yang diberi harta dan juga diberi ilmu. Fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfikuhu fi haqqihi. Yang kemudian ia mengamalkan ilmunya pada hartanya, mengamalkan ilmunya pada hartanya. Artinya apa? Ia betul-betul memahami bahwa apa yang harus ia lakukan terhadap hartanya. Mana harta yang betul-betul miliknya, mana yang harus dikeluarkan, disedekahkan, diinfakkan ataupun dizakatkan, diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena pada prinsipnya Bapak dan Ibu sekalian, harta kita yang sesungguhnya adalah bukan yang kita miliki, bukan yang kita tumpuk-tumpukan hari ini, tapi harta kita yang sungguhnya adalah harta yang kita sedekahkan. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang pernah bersedekah 5.000 untuk masjid ini, maka itulah yang sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya masih berkaitan dengan golongan yang pertama, mengamalkan ilmunya pada hartanya, ia menginfakkan di jalannya. Artinya apa? Harta yang dimiliki diinfakkan, disedekahkan. Golongan yang pertama, paham ilmunya atau memiliki ilmu, kemudian juga memiliki harta. Karena pada dasarnya kita itu banyak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin nggak bisa hitung sampai hari ini berapa jumlah harta yang kita miliki. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Golongan yang kedua adalah orang yang diberi oleh Allah hanya ilmu. Allah memberikan kepada seseorang ilmu, walam yutihi malan, namun tidak diberikan harta. Kalaupun ada, harta cukup untuk kebutuhan diri dan keluarganya, tidak banyak. Baru kemudian fahuwa yakul. Orang yang kedua ini tadi bilang, lau kana li mislu hadza amiltu fihi mislal ladzi ya'malu. Kemudian ia mengucapkan, seandainya aku mempunyai seperti yang dimiliki oleh dia, maksudnya orang yang pertama, aku pasti berbuat seperti yang ia perbuat. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua, Pak? Yang pertama punya harta dan memiliki ilmu, kemudian hartanya diinfakkan. Yang kedua hanya punya ilmu saja, hanya punya pengetahuan saja, paham keutamaan sedekah, paham keutamaan infak, paham keutamaan zakat, tapi nggak punya kemampuan. Dan inilah yang pernah terjadi dengan sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Sahabat Nabi itu kan ada yang kaya,
ada juga yang miskin. Sehingga Nabi seringkali menyebutkan tentang fadilah orang yang bersedekah, fadilah bagi orang yang kaya yang mau mensedekahkan hartanya. Nah, yang miskin, loh kamu mau sedekahnya apa? Begitu. Nah, diantaranya adalah yang kedua ini, dia atas orang golongan yang kedua, sekiranya saya diberi harta sebagaimana orang yang pertama, maka saya pasti akan berbuat sebagaimana yang ia perbuat. Niatnya kuat, keinginannya begitu luar biasa, tapi tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fahuma fil ajri sawaun. Inilah kesimpulannya. Maka kedua-duanya pahalanya sama. Pahalanya sama. Yang pertama diberi ilmu, harta dan ilmu dan mau bersedekah. Yang kedua cuma punya ilmu, tapi ternyata belum punya harta yang cukup. Kalau sekiranya saya punya uang yang cukup, maka masjid Masjid Baitus Salam ini saya sendiri yang akan membangunnya. Saya sendiri yang menanggung seluruh materialnya, tapi ya saya belum punya kemampuan. Ya udahlah, kalau nggak punya kemampuan, patungan jadilah masjid misalnya. Keinginan itu begitu, Pak. Nah, baru kemudian ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Kebalikan dari yang pertama, ada orang yang diberikan oleh Allah malan, harta, wa lam yu'ti ilman, dan kemudian yang ketiga ini tidak diberikan ilmu alias bodoh. Fahuwa yukhbitu fi malihi yunfikuhu fi ghairi haqqihi. Namun ia tidak bisa mengatur hartanya karena nggak punya pengetahuan yang baik, sehingga dia tidak bisa mengatur hartanya dan menginfakkan hartanya tidak di jalan kebaikan, untuk hura-hura, untuk mabuk-mabukan, untuk judi, baik yang offline maupun yang online, pasang slot tiap kapan? Tiap malam sampai habis-habisan, karena tidak memiliki pengetahuan yang kuat tentang harta ini mau diapain. Yang pada akhirnya apa? Habis sia-sia. Yang ketiga itu. Baru kemudian yang keempat, wa rajulun lam yu'tihillahu ilman wala malan. Yang keempat, ada orang yang tidak diberi oleh Allah harta yang banyak, juga tidak diberi ilmu atau tidak memiliki ilmu. Fahuwa yaqul. Namun orang yang keempat ini ngomong, lau kana li mithlu hadza. Kalau sekiranya aku itu seperti orang yang ketiga, maksudnya
amiltu fihi mislalladzi ya'malu, maka niscaya aku akan berbuat sebagaimana yang ia perbuat. Kalau saya nanti punya harta banyak, saya akan mabuk-mabukan. Kalau saya punya uang banyak, saya akan judi dan lain sebagainya. Pokoknya segala keburukan. Kalau sekiranya, tapi dia nggak punya kemampuan sama sekali. Jangankan untuk judi, jangan untuk mabuk, untuk makan aja sendiri aja kurang. Misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, fahuma fil wizri sawaun, maka kedua-duanya mendapatkan atau diberi nilai dosa yang sama. Dosanya sama. Dan dari mana sumbernya kemudian dikembalikan dosa kedua-duanya sama? Itu berangkat dari Allah itu memandang bagaimana hati kita, keinginan ini. Sehingga pada riwayat yang lain, dua orang yang saling membunuh, pernah dengar Pak kisah ini? Dua orang yang ingin membunuh, ya, atau saling membunuh. Kalau bicara saling membunuh, pasti nanti ada yang terbunuh. Dua orang yang saling membunuh, ada yang membunuh dan ada yang terbunuh, berarti masih hidup satu, ya. Maka kedua-duanya di neraka. Loh, kok bisa begitu? Seharusnya yang paling pantas masuk neraka itu yang mana? Yang bunuh. Kenapa yang terbunuh masuk neraka juga? Ternyata jawabannya adalah kedua-duanya sama-sama punya keinginan untuk membunuh, walaupun pencapaiannya berbeda. Hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, begitulah dahsyatnya, luar biasanya ketika punya keinginan. Makanya keinginan yang kita tanamkan dalam hati kita adalah apa? Keinginan untuk melakukan kebaikan. Ya Allah, saya kepingin umroh. Tidak apa-apa. Ya Allah, saya kepingin haji. Tidak ada masalah. Walaupun hari ini belum punya kemampuan sama sekali. Makanya ada yang orang daftar haji sekarang, besok keluarnya kapan? Bisa jadi 25 tahun yang akan datang. Usia 60 daftar haji sekarang, tunggu 25 tahun lagi, nggak tahu masih ada harapan hidup apa tidak. Tapi yang dilihat bukan sekedar berangkatnya nanti tinggal 30 atau 25 tahun lagi, tapi yang dilihat itu adalah bagaimana kemauan dan keinginan gitu. Sehingga keinginan yang kuat itu akan diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya saya punya harta yang banyak, saya ingin menghajikan kedua orang tua saya misalnya. Sekiranya saya memiliki harta yang melimpah, saya ingin membantu orang yang kurang mampu di sekitar tempat saya, tetapi ya nasib kami sama misalnya, nah, itu tidak ada masalah. Siapa yang menjamin hari ini misalnya kita tidak mampu, ternyata 1 bulan akan datang menjadi orang yang punya kemampuan. Siapa yang menjamin bahwa hari ini kita orang miskin, 2 tahun lagi bisa jadi kita menjadi orang yang kaya, kemudian mampu memberi dan bantu sesama kita. Maka keinginan itu tentu harus ada. Yang penting jangan punya niat
sekiranya saya bisa nyolong di rumah orang itu, oh saya akan lakukan, tapi ternyata tidak bisa. Itulah salah. Hadirin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat baik akan dicatat sebagai kebaikan, dan niat yang rusak atau keinginan yang rusak akan mendapatkan nilai yang tidak baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar tetap senantiasa punya kemauan, punya keinginan untuk melakukan kebaikan, dan mohon perlindungan kepada Allah dari keinginan untuk melakukan keburukan yang kemudian kita bisa jadi bisa melakukannya. Keinginan berbuat buruk pasti setiap orang punya, tapi segera kembali agar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sebagai pengingat buat saya dan hadirin sekalian, sehingga kita dalam beramal punya kemauan yang kuat, khususnya untuk melakukan kebaikan. Tidak usah minder bagi yang tidak punya kemampuan finansial, karena niat kita pun pasti akan dihargai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah minder dengan rupa kita, kulit kita, usia yang sudah tua, tetapi kalau punya keinginan yang baik, maka itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Qul qawli hadza astaghfirukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.